hal-hal seperti ini harus kita kampanyekan, kita blow up. Kalau kemarin kan Refli Harun bilang, ini bahaya nih Cina nih. Nah sebenarnya pertanyaan saya, ini lebih bahaya orang Arab daripada orang Cina. Lebih bahaya mana Arab sama Cina? Oke, kita gaspol ya. Hari ini kita temanya ada kontribusi negara-negara Arab dan Cina di Indonesia. Kita harus jujur ya. Ini karena di Indonesia ini kan sangat sangat getol dengan namanya Arab ya. Sekarang ini Arab ini benar-benar menjadi pujaan orang-orang Indonesia. Saya berharap Pendeta Jimmy Sun tidak memuja Arab. Haleluya. Tetapi mengerikan ya, bagaimana negara-negara Arab ini begitu berdampak bagi Indonesia, dikagumi, dicintai, ya. Padahal banyak perempuan-perempuan Indonesia yang pergi ke negara Arab dilecehkan, diperlakukan sebagai binatang, ya, diperlakukan seperti binatang. Ya, kalau diperkosa itu udah jadi budak seks karena di sana memang dilegalkan ya, perbudakan seks itu diizinkan. Ya, Amerika sempat protes mau boikot ya, tahun kemarin mau boikot KTT G20 itu, tapi akhirnya entah kenapa bisa jadi, tapi sudah mau diboikot itu sebetulnya. Nah, ke Cina ya sama saja, tapi beda, sama saja tapi beda. Bedanya di mana? Belum ada orang TKW yang ke Hong Kong atau ke Taiwan ya yang dianggap Cina, negara-negara Cina itu maksudnya kan negara-negara itu ya, negara Cina itu sendiri, baik Hong Kong maupun Taiwan, belum ada TKW yang diperkosa kemudian majikannya bebas begitu saja. Oh, ditangkap ya, oh, dipenjara. Yang di Hong Kong itu udah pernah ada ya, dikasuskan itu. Beda kalau di Arab. Wah, di Arab Anda diperkosa, lapor malah Anda masuk penjara, malah gebuki sekalian, dipancung sekalian. Wah, repot. Nah, tapi kontribusinya apa sih negara-negara ini kepada Indonesia, negara-negara Arab ini? Hampir tidak ada, ya. Hampir tidak ada. Kontribusinya hanya agama saja. Hanya melakukan penipuan agama terhadap Indonesia. Serem, saudara. Dan Anda suka ditipu. Nah, ini yang ada di live Zoom, di live YouTube. Ya, apa pertanyaan kontribusi negara Arab bagi Indonesia apa sih? Anda sadar nggak? Ya, satu kontribusinya adalah sperma. Ya, anak TKW itu ada hamil. Kedua kontribusinya itu adalah pembodohan lewat agama. Ya kan? Yang ketiga kontribusinya apalagi? Satu sperma, anak-anak yang lahir, ya kan, tanpa ayah. Dua, pembodohan lewat agama, diperbodoh. Ketiga, terorisme. Di pelatihan terorisme dibangga-banggakan. Dan tentu saja yang keempat, kontribusinya adalah obat kuat. Tapi obat kuat sekarang punyanya yang terkenal bukan dari Arab ya, tapi dari Akyong itu ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu Akyong. Abun Akyong yang pinggir-pinggir jalan itu yang jual obat kuat itu ya. Nah, sekarang yang terkenal dari Cina, Arab pun udah nggak terkenal lagi. Tapi sampai sekarang masih nggak sadar ya, sampai sekarang nggak sadar. Nah, kemarin saya dikirimin ini ya, ada dari Opung JJ juga, ini menarik sekali. Saya mau share juga ke Anda semua. Sebelum itu dikirimin menarik ya. Nah, sebentar, tadi mana nih? Mana Messenger. Nah, ini soalnya kita agak susah kalau mindah ini ya. Bahwa orang-orang Arab di Indonesia ini, termasuk orang Arabnya sendiri di Indonesia. Wah, ini saya bukan hate speech ya, saya harus hati-hati menyampaikannya ya. Bukan hate speech, tapi apa sih kontribusi orang Arab di Indonesia? Nah,
Apa? Apa kontribusi orang-orang Arab di Indonesia? Pernah kepikir nggak orang-orang keturunan Arab ini kontribusinya apa? Satu, Partai Komunis Indonesia. Itu didirikan oleh orang Arab, ya, Haji Misbah, ya kan? Apalagi? Itu Bawesdan itu, Anies Bawesdan itu kontribusinya. Ada nggak atlet-atlet yang mengharumkan Indonesia yang keturunan Arab? Pernah dengar nggak? Wah, itu Alyong, iya, obat kuat Alyong, iya betul, Alyong. Apa kontribusinya coba? Pernah kepikir nggak itu? Ini saya membuka pikiran Anda semua ya, supaya Anda jangan mabok, ya, supaya Anda jangan mabuk, terutama yang diviralkan ini kartun belum masuk, atlet, iya ini ada atlet puncak, benar, adanya atlet puncak ya. Harusnya ada olimpiade seks ya. Harusnya orang Arab mungkin menang nanti atau orang Cina yang menang. Kalau ada olimpiade seks yang menang itu Arab atau Cina? Arab, belum tentu loh. Cina itu kecil-kecil memang. Tapi anaknya banyak 1,4 miliar itu loh hasilnya itu loh. Obat kuat sekarang yang terkenal juga bukan dari Arab loh, dari Cina loh sekarang loh. Arab sudah kalah loh. Obat kuat, obat gatel, sex shop itu kan, itu sekarang semua dari Cina juga loh. Jadi apa kontribusinya Arab bagi Indonesia sekarang? Nah, ini Anda harus berpikir kritis. Wah, ini kita ini di sini nih semua bebas bersuara, bebas berpikir kritis ya. Saya nggak yakin para ini bisa berpikir dengan sehat ya. Nah ini dia sudah dapat ya, berhasil saya ini. Bentar ya, saya share supaya Anda terkenyut-kenyut ini nih. So, mana nih saya share ya. Kita mulai dari, belum, sebentar. Kita mulai dari perekonomian ya. Kita mulai dari perekonomian dulu. Oh, banyak yang ngantri, sorry ya, banyak yang ngantri. Saya belum masukkan kaos-kaos yang lain ya ke dalam. Mana? Sebentar. Saya share screen. Wah, ini langsung kita ini ya. Wah, kita ini channelnya istimewa ya. Apa saja kita bisa ngomong ya. Nah, saya share ke Anda semua. Lihat ini ya. Negara, daftar negara, dan ini dari CNBC ya. CNBC bacanya. Daftar negara dan lembaga paling doyan beri utangan kepada Indonesia. Ya, satu Singapura. Ya. Lihat ya, miliar ya. Jumlahnya itu miliar. Singapura itu jumlahnya miliar. Ya, bentar ya, sebentar. Nah, Singapura itu 58,7 miliar US dollar. Jepang 29 miliar dolar. Cina 16 miliar dolar. Singapura sendiri penduduk mayoritasnya keturunan Cina ya. Mayoritasnya. Amerika 15 miliar. Hong Kong 13 miliar. Jadi kalau di total Cina sama Hong Kong ini jadi 29 atau 30 miliar, lebih gede dari Jepang ya. Jadi nomor 2. Cina dan Hong Kong ini jadi nomor 2 kan kalau di total kan, jadi 30 miliar. Bayangin 30 miliar dolar. Ya. Arab di mana? Arab. Nah, ini kan tadi urutannya Jepang. Ini yang dari Lokadata ya, dari Lokadata. Sorry, ini tahun 2020 ya, yang ini ya Jepang 12 miliar, 3 miliar. Ini per Agustus artinya belum selesai ya.
Nah, di tengah tahun ini Jerman. Jadi kali 2, anggap aja kali 2. Jerman 3, saudara ini apa ya? Negeri pemberi pinjaman. Ini belum selesai ini ya, datanya ini belum selesai nih. Karena cuma juta ini. Salah ini ya. Salah ya, ini nggak bisa dipakai, ini datanya belum selesai. Nah ini yang bisa dipakai nih ya. Singapura 7 miliar, Jepang 4 miliar, Tiongkok 1 miliar. Ini tahun ya. Belanda masuk loh ya. Nah, Tiongkok sama Hong Kong kalau jadi satu total jadi 3 miliar. Ya. British Virgin Islands 1 miliar. Malaysia masih mending 800, Korea 700. Arab Saudi ditanda tanya. Ya, 10 negara yang paling berinvestasi. Ini investor ya. Kalau tadi kan pemberi utangan, nah sekarang investor. Investornya 7 miliar ya, miliar semua nih ya. Singapura, Jepang, Tiongkok, ya, Belanda termasuk ya, invest banyak 1 miliar. Luar biasa ini negara-negara ini. Nah, kita lihat nih. Nah, ini tadi ya, investor. Nah, ini UAE, Uni Emirat Arab. Ya, 20 negara dengan realisasi investasi. Realisasi investasi terbesar. Nilainya berapa? 62 juta kalau nggak salah ya, nilainya tadi ini 62 juta. Nilainya adalah 62 juta. Nah, ini ya, 62 juta. Ini ya. Sepanjang tahun 2018 69 juta ya. Nah, 69 juta. Jauh ya, 69 juta sama 1 miliar. Sama 3 miliar dolar. Jauh. Ini mudah-mudahan Anda melek ya teman-teman semua ya. Tadi kalau Cina, ya, Cina, ya, pakai merah aja. Cina, ya, tadi Cina dan Hong Kong ya. Di total sama dengan 3 miliar. Investasi ya, ini investasi. Dibandingkan dengan ini, 69 juta. Jauh ya? Oh, jauh. Luar biasa ini. Anda bisa nyadar nggak ini sampai sini nih? Moga-moga Anda sadar ini ya. Teman-teman. Jadi yang Anda bangga-banggakan, orang Indonesia dibangga-banggakan, Arab ini, ternyata nggak ada gregetnya ya. Nggak ada gregetnya. Nah, itu tadi ya. Sekarang kalau kita lihat ya. Nah, ini nih. Lah ini, ya. Orang-orang Arab ini adalah jadi oposan. Saya mau nanya kepada Anda, apa sih kontribusinya orang Arab di Indonesia? Ya, mulai dari Habib Rizik, si Novel, siapa ini kan Habib semua nih, 4 orang, 8 orang ini. Kontribusinya apa coba orang-orang ini bagi Indonesia? Ada nggak yang bisa kasih tahu kontribusinya orang-orang ini bagi Indonesia? Ya. Nah, tapi kalau tanya, apa sih kontribusinya orang-orang Tionghoa bagi Indonesia? Banyak. Yang tidak baik juga banyak, yang baik lebih banyak lagi. Kalau orang-orang Arab, semuanya nggak ada yang baik. Nggak ada yang baik. Satu saja yang baik siapa? Mata Najwa? Belum tentu. Iya kan? Apa bedanya Mata Najwa dengan kita? Dengan grupnya kita ini? Nah, malah kalau kita sambil berdiakonia, Mata Najwa juga nggak ada. Mengeruk keuntungan saja, cuman menyebar berita saja. Bahkan ya cuman Gus Dur bukan orang Arab. Gus Dur itu bukan orang Arab. Gus Dur itu santo, ya beda. Gus Dur kan sudah sudah dibaptis kan, sudah terima Yesus kan. Santo kalau Gus Dur itu.
Jadi apa kontribusinya orang Arab yang ada di Indonesia sendiri sekalipun, yang di puncak kontribusinya bikin anak di puncak, bikin anak haram yang dihalalkan, ya, yang disyahadatkan, anak haram yang disyahadatkan. Jadi hampir tidak ada ya. Ini menarik sekali. Dan ini sumbernya dari Pak Opung JJ tadi ya. Terima kasih buat ininya. Menarik sekali. Anda pernah kepikir nggak hal-hal seperti ini? Hampir tidak terpikir toh. Hampir tidak terpikir. Kalau Anda nggak masuk ke grup ini, Anda nggak kepikir yang begini-begini ini. Karena nggak akan berani grup lain bicara seperti ini kan. Nah, saudara, hal-hal seperti ini harus kita kampanyekan, kita blow up. Kalau kemarin kan Refli Harun bilang, ini bahaya nih Cina nih. Nah sebenarnya pertanyaan saya, ini lebih bahaya orang Arab daripada orang Cina. Lebih bahaya mana Arab sama Cina di Indonesia? Apa kontribusi Cina terhadap kehancuran Indonesia? Gak ada. Apa kontribusi Arab terhadap kehancuran Indonesia? Ada. Banyak. Agama Islam yang pertama, kedua lahirnya Partai Komunis Indonesia dibidani oleh orang-orang Islam dan orang Arab. Ya kan? Jadi apa kontribusinya Arab terhadap Indonesia dan Cina kepada Indonesia? Lebih banyak bermanfaat kontribusi Cina terhadap Indonesia daripada Arab kepada Indonesia. Ini bukan anti Arab, bukan ya. Anda harus jangan beda. Kalau Refli Harun itu kemarin itu benar-benar gerakan kebencian kepada Cina, hate speech. Kalau ini tidak. Kita lagi menyatakan fakta, kita bertanya orang-orang Arab ini. Ya. Makanya kalau ada satu saja, siapa orang Arab yang memberikan kontribusi yang nyata kepada negara Indonesia? Ya kan? Kalau Gus Dur bukan Arab, Gus Dur itu orang Jawa. Gus Dur orang Jawa, malah bahkan Gus Dur aja ngakunya keturunan Cina loh. Pernah baca nggak itu? Saya pernah baca loh itu. Gus Dur aja ngaku keturunan Cina. Ayo loh. Gus Dur aja ngaku keturunan Cina. Pusing-pusing dah loh. Ya kan? Kan nggak kepikir kan Anda kan? Nggak kepikir lah. Bentar. Orang Arab aja nggak percaya sama Arab, bener ya Julian. Orang Arab saja nggak percaya sama Arab. Ya, orang Arab aja nggak percaya sama Arab. Ya. Ini ada bagus lagi ya dulu Pak Hendro Priyono. Pak Hendro Priyono aja muak lihat orang Arab karena nggak tahu diri. Bener ya, dulu saya pernah baca di Detik itu ya, Detik 20 detik aja, cengkel banget sama orang-orang ini. Ini belagu juga nih orang-orang ini katanya Pak Hendro Priyono ya. Iya, Gus Dur itu keturunan Cina, ya. Gus Dur itu pernah ngaku bahwa dia keturunan Cina. Jadi kontribusinya apa? Nah, sekalinya ada orang Cina jadi Islam, nah kontribusinya apa coba? Bikin ruwet. Kayak Hani Kristianto. Jadi ini Anda harus kita belajar untuk jujur, ya. Kalau Anda tidak jujur, Anda akan tertinggal terus, ya. Anda akan tertinggal terus.